Pemirsa, sidang vonis hakim terhadap kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat memasuki hari ketiga. Hari ini Rabu 15 Februari 2023, giliran Baradae alias Richard Eliezer Budiang Lumiu yang akan menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya Eliezer dituntut hukuman pidana 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana sebelumnya pula keempat terdakwa yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf atau kini yang sudah berstatus sebagai terpidana telah menerima vonis hakim yang lebih tinggi dari tuntutan JPU. Lantas apakah vonis yang akan diterima Richard Eliezer bernasib sama atau justru mendapatkan keringanan karena perannya sebagai justice kolaborator? Pemirsa, inilah Break News Metro TV sidang vonis Richard Eliezer bersama dengan saya Marvin Sulistyo. Dan pemirsa, sidang vonis hakim terhadap terdakwa Eliezer direncanakan akan dimulai pada pukul 10 pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Valeri Budianto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga akan ada rekan kami Reno Reksa. Saya akan sapa rekan Valeri dulu. Valeri, selamat pagi. Bisa Anda gambarkan situasi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Nampaknya sudah banyak sekali ada pengunjung yang ada di belakang Anda. Valeri, silakan. Baik, nampaknya saat ini kami masih mengalami kendala teknis bersama dengan rekan Valeri Budianto di sana. Saya akan langsung ke rekan Reno Reksa. Reno, Anda memiliki perbincangan untuk kami pada pagi hari ini, silahkan. Baik, selamat pagi Marvin dan juga pemirsa. Memang hari ini 15 Februari 2023 adalah hari di mana untuk terdakwa Richard Eliezer ini akan menjalani sidang vonis begitu ya. Dan tentu ini menjadi hal yang dinantikan banyak pihak dan juga ada sebagian besar masyarakat Indonesia berharap supaya vonis yang diberikan kepada Richard Eliezer ini nantinya bisa lebih rendah daripada tuntutan jaksa atau bahkan tidak sedikit pula yang berharap Richard Eliezer ini bisa divonis bebas. Pagi hari ini, Marvin dan juga pemirsa, saya secara spesial sudah bersama dengan kedua orang tua Richard Eliezer, Bapak Yunus Lumiu dan Ibu Rineke Pudihang. Selamat pagi Pak Yunus, Ibu Ine. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Sehat ya? Iya. Baik. Pak Yunus, Bu Ine, saya mungkin ke Bu Ine dulu ya. Bu Ine sebagai ibu dari Richard Eliezer. Menjelang vonis, beberapa jam lagi vonis akan dibacakan. Apa sih yang sebetulnya menjadi harapan dari seorang ibu Richard Eliezer? Sebagai seorang ibu, sudah pasti kami mengharapkan yang terbaik. Dan saat ini kan kami belum tahu putusannya seperti apa, bagaimana. Tetapi kami berharap kalau ada peluang untuk bebas bagi Icat, kami sangat mengharapkan itu. Icat bisa bebas. Icat bisa bebas, itu harapan Anda sebagai ibu dari Richard Eliezer ya? Iya, benar. Baik, saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalau Anda melihat dari tanggal 17 Oktober persidangan dimulai, kejujuran, fakta demi fakta dibuka oleh Richard Eliezer di persidangan. Bagaimana Anda menilai kejujuran yang selama ini sudah diberikan oleh Richard Eliezer, Pak Yunus? Untuk selama ini Icat mulai dari persidangan pertama hingga menantikan akhir dari persidangan ini, karena di mana Icat sudah mengungkap semua fakta keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan, dan juga Pak Hakim juga pernah mengatakan bahwa Icat adalah pembuka pendora dalam kasus ini. Jadi itu sangat kami mengharapkan kiranya Majelis Hakim akan mengingat akan perkataannya supaya Icat bisa dia mengungkapkan untuk menjadi seorang yang baik dan bisa bebas dalam persidangan ini. Oke, baik. Harapan sama ya, bisa bebas ya. Bisa bebas, baik. Karena kami orang kecil kan, orang susah. Karena dia adalah sebagai pencari nafkah untuk menyambung kehidupan kita berdua. Oke, baik. Saya tertarik juga untuk membahas itu, ada tulisan di baju yang dikenakan oleh Pak Yunus dan Ibu Ine pagi hari ini, #Save Baradae, Torang Dek Icat. Itu artinya apa, Bu Ine, bisa dijelaskan? Kalau Torang Deng Icat itu berarti kita bersama Icat. Oke. Iya. Berarti untuk mengawal supaya keadilan dan kebenaran ini ditegakkan begitu ya? Iya, benar. Baik. Marvin, tadi Pak Yunus dan juga Bu Ine ini sudah menceritakan dan mengatakan apa yang menjadi harapannya. Saya juga tertarik sebetulnya
masyarakat juga tidak banyak yang tahu bagaimana masa kecil Icat, masa kecil Richard Eliezer. Ibu Ina, bisa diceritakan Anda menggambarkan Richard Eliezer dari masih bayi, kemudian anak kecil, balita, sampai sekarang beranjak dewasa. Bisa diceritakan Bu Ina, bagaimana perjalanan hidup dari seorang Richard Eliezer? Kalau Icat ini kan dia anak bungsu dari 2 bersaudara, kedua-duanya laki-laki. Dan dia dari kecil, dari lahir, dia memang penuh perjuangan karena memang dia lahir tidak seperti biasanya lahir sungsangkan dia. Ketika dia lahir juga karena dia lahir memang sudah tidak bergerak, jadi kami berpikir bahwa anak ini sudah tidak ada. Tetapi puji Tuhan memang dia berjuang dan semua karena Tuhan akhirnya dia bisa hidup sampai dia bisa melewati masa kritisnya itu. Dan ketika masa kecil dia adalah anak yang termasuk anak yang humoris. Ketika dia bermain bersama teman-temannya juga, dia tidak suka kalau misalnya ada temannya, dia ketika bermain ada temannya yang memukul dia begitu, dia tidak suka membalas. Dan iya, karena memang anak itu tidak suka, entahlah dari kecil kami melihat dia tidak suka ada masalah memang. Jadi ketika dia bermain itu dia banyak disukai teman-temannya. Dari kecil sampai dia remaja, dia kan kami tidak tahu juga, tiba-tiba dia punya hobi menyanyi, sampai dia bisa mengikuti perlombaan menyanyi waktu masih kecil. Itu dia kan rajin beribadah di sekolah minggu masih kecil. Saya mengajarkan untuk rajin berdoa, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jadi ketika mereka berdua masih kecil, sudah diajarkan, mereka belum tahu berdoa, sudah diajarkan untuk belajar berdoa, sampai ketika mereka sudah mulai tahu berdoa, mereka berdoa sendiri. Dan ke sekolah atau kemana saja mereka selalu diajarkan untuk berdoa terlebih dahulu, untuk rajin beribadah. Dan bapaknya juga mengajarkan ketika mereka bermain bersama, mereka berdua bermain bersama, ada yang salah begitu, ada yang sampai, ya biasa kan anak-anak ada yang berantem. Betul. Tapi bapaknya selalu mengajarkan untuk saling meminta maaf. Jadi bicara maaf itu dari kecil memang sudah kami terapkan. Sudah menjadi budaya di keluarga ya. Sudah diterapkan kepada mereka berdua untuk harus saling memaafkan, saling berani untuk meminta maaf. Meminta maaf dan memaafkan. Iya benar. Dan mereka juga diajarkan ketika mereka sudah mulai sekitar SD kelas 5, 6 sampai SMP, kami mengajarkan untuk belajar bekerja karena kami berdua berkata bahwa orang nyanda ada anak perempuan, seperti bahasa Manado bilang, torangnya mama dan papa tidak ada anak perempuan. Jadi kalian berdua harus belajar bekerja. Jadi satu beres-beres rumah, satu cuci piring. Setiap pulang sekolah diajarkan seperti itu. Disiplin ya berarti ya dengan pekerja. Peduli dengan lingkungan, peduli dengan rumah begitu ya. Iya. Di sekolah juga ini bapaknya. Pak Yunus, ada cerita apa nih? Kalau mereka berdua kalau mau berangkat ke sekolah, jadi mereka berdua sebelum turun mereka berdua di balik pintu. Berdua untuk berdoa, diajarkan begitu sebelum melangkah ke sekolah. Jadi diajarkan untuk selalu berdoa di balik pintu sebelum turun ke sekolah. Baik, kita lihat di persidangan, saya sudah singgung tadi, sebetulnya sangat jujur. Fakta yang dikatakan bahkan dianggap juga oleh hakim ini jujur begitu ya, sejujur-jujurnya, karena status Richard Eliezer ini kan juga sebagai justice collaborator begitu ya. Saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, apakah memang betul selain tadi budaya memaafkan dan meminta maaf tadi juga sudah diajarkan, apakah nilai kejujuran ini juga salah satu nilai yang Anda tanamkan dalam diri Richard Eliezer sejak kecil, Pak Yunus? Itu sejak kecil kita sebagai orang tua selalu menanamkan akan nilai kejujuran dalam kehidupan ini, karena kehidupan dunia itu yang penting itu adalah jujur, dan kejujuran itu paling orang banyak yang disukai, banyak yang sayang karena orang jujur. Gitu. Baik. Dari perjalanan Icat dari bayi, kemudian masa kecil ya, kemudian sampai beranjak ke SD, SMP. Saya penasaran pada saat itu, masih ingat tidak Bu Ina atau Pak Yunus, bagaimana awal mula Icat itu menyatakan keinginannya untuk menjadi seorang polisi? Ini apakah keinginan dari orang tua atau keinginan dari Icat sendiri, Bu Ina? Kalau cerita dia ingin masuk polisi, kami juga kaget. Karena kan
selama ini kami tidak tahu apa cita-cita mereka kan. Dia kan waktu itu sudah mulai bergaul di pendakian, KPA itu, kelompok pencinta alam kan. Jadi kami tidak pernah tahu karena memang dari kecil dia memang suka-suka main anak-anak biasa tembak-tembak gitu. Okay. Iya. Jadi pas dia bilang dia dia bilang, "Mama, saya ingin coba mendaftar polisi." Itu ingat tidak kira-kira pada saat Icat umur berapa atau sedang sekolah apa menyatakan keinginan itu pertama kali ke ibu dan ke bapak? Sekitar tamat SMA. Oh, tamat SMA Iya. ingin mengatakan Iya. mengatakan dia masuk polisi. Iya, tapi kan saya bilang, "Dek, masuk polisi itu tidak mudah." Saya bilang begitu, tidak mudah, Dek, apalagi kita kan orang ya istilahnya nggak punya apa-apa, nggak bisa sudahlah bicara terlalu banyak. Tapi kan saya bilang, kami berdua kaget terus kami bilang, "Dek, itu masuk polisi itu enggak mudah karena kan harus dites." Kenapa tidak menyangka bahwa Richard ini ingin menjadi seorang polisi? Tidak menyangka karena kan dia nggak pernah bilang, "Mak, selama ini Mak kita masuk polisi, mau suka ikut tes polisi." Nggak pernah bilang. Okay. Tiba-tiba ada keinginannya untuk kita juga nggak tahu kaget kan. Juga berarti. Iya, kita juga kaget pas dia bilang mau coba ikut tes polisi. Pertama kan dia ikut tes angkatan laut dulu. Oke. Iya, waktu 2016 tamat SMA itu. Itu berarti ketika ingin mendaftar polisi tahun berapa, Bu Ida? 2017. 2017 Iya, menyatakan keinginan itu ya? Iya, Oke. pertama kan ikut tes 2016 itu pas tamat SMA, Ya. ikut tes angkatan laut. Tapi dia juga nggak kasih tahu kita waktu tes angkatan laut itu, tiba-tiba, ini anak sibuk-sibuk ngurus apa, atau ngurus berkas untuk mengikuti Berarti inisiatif tes. sendiri nih Mas. Iya, Richard biasanya. inisiatif sendiri memang. Tadi